biasa ini. Halo. Alhamdulillah saya sawang suba. Ibu bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, kami baik. Halo pemirsa, halo teman-teman. Kebetulan nih hari ini istimewa karena kita kedatangan seorang pelatih angklung, seorang musisi angklung dari Bandung, Kang Adam Senja. Ya. Halo semuanya. Ya, gimana nih bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana pengalaman Akang sebagai pelatih angklung? Baik, wah kalau bicara pengalaman mungkin banyak yang menurut pengalaman, tapi juga saya panjang ya Bu kalau cerita pengalaman karena kebetulan dengan angklung saya bisa keliling dunia Bu kalau boleh cerita. Keren betul. sekali. Jadi sejak saya sampai mana aja tuh? Alhamdulillah 5 benua sudah. 5 benua, wah keren sekali. Yang terjauh di mana? Yang terjauh Afrika. Afrika. Main angklung di Main Afrika. Afrika, di Seru Afrika. banget. Bisa diceritakan? Iya, jadi kebetulan waktu itu ada undangan dari kedutaan besar sana. Kebetulan ada mungkin semacam dengan perjanjian dengan Bapak Gubernur kita Ridwan Kamil untuk mendatangkan tim angklung ke sana. Akhirnya tim saya yang berangkat ke sana untuk bermain angklung dalam kegiatan ulang tahun Soekarno waktu itu. Oh, keren sekali ya. Baik, selama menjadi pelatih ini pengalaman mana yang paling mengesankan? Paling mengesankan mungkin pencapaian saya terakhir di 2019, saya diundang untuk menjadi juri untuk Singapore Youth Festival di Singapura Bu. Ya, jadi 2019 dapat undangan untuk menjuri Singapore Youth Festival untuk kategori angklung, gamelan, dan kolintang. Angklung, gamelan, dan kolintang di Singapura. Keren ya, negara Singapura justru ada festival musik tradisional Indonesia. Yes, betul. Ya, jadi bukan hanya tradisional Indonesia, tapi juga ada Indian Orchestra, kemudian Chinese Orchestra, macam-macam. Jadi sangat luar biasa. Iya. Jadi dulu saya sebelum jadi pelatih saya sebagai pemain Bu. Oh iya. Jadi dulu memulainya sebagai waktu mahasiswa saya as a player dulu, main angklung gimana, sama dilatih dengan, tapi di situ saya lihat, kemudian setelah lulus saya mencoba mendalami, belajar kepada guru-guru yang ya istilahnya maestro angklung di Bandung. Akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk mencoba melatih sampai sekarang. Wah iya, ini kebetulan nih Kang Adam berada di Jogja. Terima kasih Bu. Iya, ini Kang Adam kami undang ke SMP 1 untuk melatih teman-teman di SMP 1 bermain angklung. Kita mau kembali untuk menghidupkan musik-musik tradisional ya. Di SMP 1 ada gamelan dan ini yang terbaru angklung. Ya. Saya juga paling berterima kasih banyak kepada Ibu dan rekan-rekan semuanya sudah mau atau angklung sudah berada di sini untuk mau belajar angklung di SMP ini. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan rekan-rekan. Iya, mungkin bisa diceritakan gimana sih ini sebetulnya filosofinya angklung itu? Oke, baik. Jadi yang teman-teman lihat nih sekarang teman-teman lihat ini ada angklung. Ini namanya angklung Padaeng atau angklung diatonis teman-teman. Jadi angklung ini diciptakan oleh seorang guru dari Kuningan bernama Daeng Sutikna. Kalau teman-teman mungkin pernah, di antara teman-teman yang pernah melihat ada di bulan November 1 atau 2 tahun lalu pernah membuat suatu tampilannya menjadi kayak motif angklung dan ada di situ foto Padaeng Sutikna. Ya, pernah di tahun 2 tahun atau 1 tahun ke belakang. Nah, beliau adalah yang menciptakan angklung yang ada di belakang kita ini. Nah, cuman dahulunya angklung tidak seperti ini, Bu. Angklung bentuknya besar, mungkin tingginya segini, lebih tinggi dari kita. Nah, itu fungsi angklung dulunya untuk ritual, teman-teman. Jadi dulu angklung itu, kalau sekarang fungsinya sebagai hiburan, kalau dulu fungsinya awalnya untuk ritual. Jadi digunakan untuk masyarakat adat untuk memanjatkan doa-doa semacam syukuran padi gitu Bu. Jadi menanam padi dan rutinitas pertanian, yaitu doa-doanya diiringi dengan menggunakan angklung. Bentuk angklungnya mungkin nanti bisa teman-teman searching angklung buhun, bentuknya besar-besar, ada lingkarannya sebelah sini,
angklungnya cuma sedikit, tidak banyak. Yeah. Nadanya juga terbatas, hanya 5 nada atau disebut dengan istilah pentatonis. Ya, cuma ada 5 nada, bahkan ada yang 3 nada. Ada namanya angklung gubrag, angklung baduy, angklung buhun, Yeah. angklung renteng. Berarti di setiap daerah di Jawa Barat Yes. itu ada angklung. Ada angklung. Bahkan ada yang menarik nih Bu. Iya. Ketika ada videonya gitu, jadi pada tahun angklung itu kan sakit buhun ya disebut, tapi jauh sebelum itu ternyata di Amerika ada seorang bule memainkan alat persis seperti angklung, tapi bahannya dari besi. Oh. Menarik kan? Iya. Nah, itu apakah ada kaitannya? Apakah orang Amerika itu pernah datang ke Indonesia kemudian melihat angklung pun kemudian mereka menciptakan di sana? Nah, atau seperti apa? Itu sangat menarik, ada videonya. Jadi pada tahun berapa gitu angklung sudah ditemukan, tapi orang Amerika main di jalanan tapi angklungnya bentuknya dari besi. Iya. Cukup menarik gitu. Iya, cukup menarik. Dan saya lihat sebetulnya di berbagai negara itu ada juga alat musik tradisional yang dari bambu. Betul. Iya. Chinese. Kemudian Thailand mereka punya. Nah, kalau Thailand saya pernah kebetulan tanya-tanya. Saya datang ke Thailand, mereka punya angklung tapi tidak mau disebut angklung Indonesia. Mereka mau ini menyebutnya angklung Thailand katanya. Memang agak sedikit perbedaan dari friend, dari apa-apa, tapi ketika saya coba telusuri, saya tanya, ini dulunya sejarah seperti apa? Ternyata dulu Raja Thailand, ini menurut informasi yang saya dapat dari beberapa kolega di sana, kerajaan Thailand dulu pernah mengutus beliau datang ke daerah di Jawa Barat, kemudian melihat seorang pengrajin sedang membuat angklung. Nah, di situ rajanya tertarik, Bu. Loh, ini instrumen apa ya? Kok sangat menarik. Kemudian dia kembali ke Thailand, kemudian mengutus salah satu kalau mungkin menteri keseniannya atau orang seninya untuk kembali ke daerah tersebut di Jawa Barat. Tolong kamu datang ke daerah itu, tolong kamu lihat ada orang membuat instrumen yang bentuknya dari seperti ini, kamu pelajari kemudian buat di Thailand. Jadi sejarahnya tetap dari Indonesia. Akhirnya mereka membuat versi Thailand, tetap dari bambu tapi frame-nya dari kayu. Kalau ini full dari bambu, dia dari kayu, tapi secara bentuk kurang lebih sama, ada sedikit perbedaan-perbedaan. Iya, bisa-bisa nanti semakin berkembang ya. Betul, Bu. Iya, dan sekarang angklung juga bisa dimainkan dengan kolaborasi dengan berbagai macam alat musik ya. Sangat bisa. Iya. Banyak Bu inovasinya, ada angklung toel, ada angklung robot. Wah, ada angklung toel, Yes, ada toel. angklung robot. Dan kalau kita lihat di Jogja juga banyak angklung-angklung di jalanan di Jogja ini yang mungkin berbeda ya dengan ini. Inovasi. Iya, bisa minta tolong cara memainkannya? Boleh. Nah, oke teman-teman, mungkin ada banyak yang sudah tahu juga caranya. Baik ya, kita coba ini cara memainkan angklung. Yang pertama, dilihat ada tabung besar dan tabung kecil. Nah, tabung besarnya ditaruh sebelah kanan. Nah, jangan kebalik seperti ini. Nah, ini termasuk kebalik. Tapi kalau angklung tradisi malah seperti ini. Oh iya. Angklung yang tradisi yang tadi yang saya besar, bilang yang besar itu malah tabung kecilnya tabung besarnya sebelah kiri. Cara memainkan. Tapi kalau angklung Padaeng etikanya dia tabung besarnya sebelah kanan. Nah, terus cara pegangnya ada 2. Kalau pegangnya satu, teman-teman silakan taruh tangan kirinya di tengah seperti ini. Kemudian tangan kanannya di bawah seperti ini. Tinggal getarkan saja, shake it. Ini namanya teknik kurulung. Jadi ada teknik membunyikannya, ini namanya kurulung. Kemudian yang kedua tekniknya ada teknik centok atau staccato, dipukul atau digini. Nah, ada kuak-kuak, Nah, banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti biasanya kalau angklung itu kan dimainkan tidak hanya satu, tapi banyak. Misalnya ada nomor, boleh pakai nomor 5 misalnya. Rata-rata kalau untuk festival atau paduan angklung, istilahnya angklung orkestra, satu orang itu memegang lebih daripada satu angklung, minimal 3 atau 2. Nah, kalau 2 cara pegangan seperti ini. Kalau 3 saya tambah misalnya nomor ini. Ini bisa jadi 4. Mundurin. Tambah lagi nomor 17. Wow. Nah, jadi nanti posisinya gini. Dan ini harus lurus. Nanti ada angklung yang lebih besar semakin mundur ke sini. Sesuaikan. Nah, posisinya jadi seperti ini. Jadi nanti satu orang memainkan lebih dari satu angklung. Nadanya beda-beda. Makanya istilah saya dan teman-teman menganggapnya bahwa angklung itu suaranya 4 dimensi. Jadi karena bisa do-nya tiba-tiba di sana, re-nya di sana. Kadang saya pegang
ada lebih dari 4 nada berarti dalam satu lagu gitu. Jadi cara pegang tadi yang satu angklung seperti itu, ini cara pegang yang lebih dari satu angklung biasa seperti itu. Ya, keren. Gitu Bu. Terima kasih banyak berguru pada Iya. Kang Adam. Nanti belajar ya teman-teman angklung Iya. ya. Nih sudah ada nih. Khususnya teman-teman siswa ya, Iya. nanti kedepannya harus belajar. Sudah ada alatnya di sekolah. Jadi Ya, teman-teman siapa yang semangat tertarik belajar. Ayo. kita nanti belajar sama Kang Adam Iya, ya. nanti kita belajar Dia siap lagu-lagu. untuk mengajari Sip, sampai mantap. bisa. Sampai bisa. Nanti belajar lagu-lagu yang suka K-pop bisa dimainin pakai Oh, angklung. iya. Bisa Semua Bu. lagu bisa? Semua lagu. Mau jazz, yang suka rock, Keroncong. bisa. Dangdut misalnya ada yang tertarik. Dangdut koplo. Boleh. Ah, bisa banget. Boleh, bisa banget nanti Campur sari, ya. oh bisa banget ya. Bisa. Baik. Yang terakhir nih, Boleh. gimana pesan-pesan Kang Adam untuk generasi muda tentang bagaimana kita melestarikan musik tradisional? Ya, mungkin pesan saya jangan malu buat teman-teman yang muda, banggalah terhadap kebudayaan atau produk musik dari Indonesia karena begitu beragam sekali produk-produk kebudayaan, baik itu musik, tari, apapun itu. Jangan malu, jangan kalah, jangan hanya melihat budaya luar, tapi cintailah budaya kita karena itu yang membuat kita kaya saat ini. Jadi teman-teman semangat untuk terus untuk bangga terhadap kesenian kebudayaan asli dari Indonesia. Wah, terima kasih luar biasa. Itu tadi pesan-pesan yang keren dari Kang Adam Senja untuk kita semua. Ya, jangan lupa kita tetap melestarikan musik tradisional karena dengan melestarikan musik tradisional kita akan menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang luar biasa. Baik, sekian dulu pertemuan kita dengan Kang Adam. Demikian pemirsa Konsep. Kita akan berjumpa lagi dalam konsep selanjutnya, konten santai SMP 1. Tetap di Konsep. Dadah.